Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas kelompok. Tema yang saya angkat yaitu SQL Injection. Anggota kelompok yaitu Alfian Ramadan 192484. Kedua itu Wafa Wafia Dwi Mallah 192549. Yang ketiga A Asrul 192564. Apa itu SQL Injection? SQL Injection atau SQLI adalah jenis serangan yang digunakan penjahat cyber untuk mengeksploitasi kerentanan software dalam aplikasi web. Ini memungkinkan penyerang untuk melihat data yang biasanya tidak dapat mereka ambil, termasuk data milik pengguna lain atau data lain yang dapat diakses aplikasi itu sendiri. Dalam banyak kasus, penyerang dapat mengubah atau menghapus data, menyebabkan perubahan terus-menerus pada konten atau perilaku aplikasi. Dalam beberapa situasi, penyerang dapat meningkatkan serangan SQL injection untuk mengganggu server yang mendasarinya atau infrastruktur backend lainnya, atau melakukan serangan denial of service. Cara kerja SQL injection. SQL injection adalah perhatian utama saat mengembangkan aplikasi web. Ini terjadi ketika aplikasi menerima input pengguna yang berbahaya dan kemudian menggunakannya sebagai bagian dari pernyataan SQL untuk meminta database backend. Seorang penyerang dapat memasukkan karakter kontrol SQL dan kata kunci perintah, misalnya tanda kutip tunggal, tanda kutip ganda, sama dengan, komentar, dan lain-lain. Untuk mengubah struktur query, menggunakan karakter kontrol ini dengan perintah SQL umum, misalnya select, from, delete, dan lain-lain. Memungkinkan akses atau mengambil elemen data dari server database backend. Contoh SQL injection. Penyerang yang ingin mengeksekusi SQL injection memanipulasi query SQL standar untuk mengeksploitasi kerentanan input yang tidak divalidasi dalam database. Ada banyak cara agar serangan ini dapat dieksekusi. Misalnya, yang disebutkan di atas, yang menarik informasi untuk produk tertentu, dapat diubah menjadi HTTP www.eniaga.com items/items.asp tanda tanya item ID sama dengan 99 atau 1 sama dengan 1. Hasilnya query SQL terkait terlihat seperti ini. Select item name, item description for item, where item number sama dengan 999 or 1 sama dengan 1. Akibatnya seluruh database pengguna bisa terhapus. Cara lain query SQL dapat dimanipulasi adalah dengan pernyataan union select. Ini menggabungkan dua query select yang tidak terkait untuk mengambil data dari tabel database yang berbeda. Misalnya input http www.eniaga.com menghasilkan query SQL berikut. Menggunakan pernyataan union select, query ini menggabungkan permintaan untuk nama item 999 dengan deskripsi dengan yang lain, yang menarik nama dan kata sandi untuk setiap pengguna dalam database. Jenis-jenis SQL injection. SQL injection dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama. 1. In-band SQL injection, 2. Inferential SQL injection, 3. Out-of-band SQL injection. 1. In-band SQLI. In-band SQLI adalah serangan SQL injection yang paling umum dan mudah dieksploitasi. In-band SQL injection terjadi ketika penyerang dapat menggunakan seluruh komunikasi yang sama untuk meluncurkan serangan dan mengumpulkan hasil. Sebagai contoh, penyerang dapat menggunakan komunikasi HTTP, menyebarkan serangan ke backend dan mendapatkan hasil di saluran yang sama. Ada 2 tipe utama in-band SQL injection. 1. Error-based SQLI. Error-based SQLI adalah teknik in-band SQL injection yang mengandalkan pesan kesalahan yang dilemparkan oleh database servers untuk mendapatkan informasi tentang struktur database.
Dalam beberapa kasus, error based SQL injection saja sudah cukup bagi penyerang untuk menghitung seluruh database. 2. Union based SQL. Union based SQL adalah teknik inbound SQL injection yang memanfaatkan operator SQL union untuk menggabungkan hasil dari dua atau lebih pernyataan select menjadi satu hasil kemudian dikembalikan sebagai bagian dari respon HTTP. Inferential SQL. Inferential SQL injection tidak seperti inbound SQL. Mungkin memerlukan waktu lebih lama bagi penyerang untuk mengeksploitasi, namun ini sama berbahayanya dengan SQL injection lainnya. Dalam serangan inferential SQL, tidak ada data yang benar-benar ditransfer melalui aplikasi web, dan penyerang tidak dapat melihat hasil serangan inbound. Itulah sebab serangan semacam itu biasanya disebut sebagai serangan blind SQL injection. 3. Out of band SQL. Out of band SQL injection tidak terlalu umum, sebagian besar karena tergantung pada fitur yang diaktifkan pada server database yang digunakan oleh aplikasi web. Out of band SQL injection terjadi ketika penyerang tidak dapat menggunakan saluran yang sama untuk meluncurkan serangan dan mengumpulkan hasil. Teknik out of band menawarkan penyerang alternatif dari teknik inferential time based, terutama jika respons server tidak terlalu stabil, membuat serangan inferential time based tidak dapat diandalkan. Bagaimana cara mencegah serangan SQL injection? Gunakan beberapa tips berikut di bawah ini untuk membantu mencegah serangan SQL injection pada aplikasi web kalian. 1. Batasi hak istimewa aplikasi. 2. Kebijakan kata sandi yang kuat. 3. Skema pesan kesalahan yang konsisten. Kesimpulan, jadi apa itu SQL injection? Sederhananya, SQL injection adalah serangan terhadap aplikasi web, bukan server web atau sistem operasi itu sendiri. Sesuai namanya, SQL injection adalah tindakan menambah perintah SQL yang tidak diharapkan ke query, sehingga memanipulasi database dengan cara yang tidak diinginkan oleh administrator atau pengembang database. Jika berhasil, data dapat diekstrak, dimodifikasi, disisipkan atau dihapus dari server database yang digunakan oleh aplikasi web yang rentan. Dalam keadaan tertentu, SQL injection dapat digunakan untuk mengambil kendali penuh atas suatu sistem. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.